Salam Sekapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Halo, apa kabar pelajar Sekapsa? Semoga selalu sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Bertemu lagi dengan saya, Pak Agus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan lanjutan materi tentang kompetensi dasar memahami ragam aplikasi komunikasi data. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari materi tentang definisi komunikasi data dan prinsip komunikasi data. Sekarang kita akan lebih fokus pada materi tentang jenis aplikasi komunikasi data. Nah, pelajar Sekapsa, sebelum Pak Agus masuk ke materi untuk tugas-tugas yang diberikan di pertemuan sebelumnya, harap dilengkapi di Google Classroom. Oke, pelajar Sekapsa, yuk kita langsung ke materi. Di dalam komunikasi data terdapat 3 jenis ragam aplikasi berupa komunikasi audio, komunikasi video, dan audio video. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang komunikasi audio. Komunikasi audio adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media penyampaian suara untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk kata-kata maupun lisan. Biasanya menggunakan sinyal elektrik untuk membawa unsur bunyi. Yang berikutnya digunakan untuk menjelaskan mengenai sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi. Komunikasi audio terdiri atas komunikasi point to point dan komunikasi broadcast. Contohnya bisa dilihat di layar monitor kalian. Ada HT, ada speaker maupun radio. Nah, konsep berikut adalah yang pertama, komunikasi audio point to point. Sebuah komunikasi yang menyampaikan informasi dalam bentuk audio serta melibatkan berbagai peralatan audio baik yang berfungsi sebagai pemancar atau penerima dan seluruh peralatan saling terhubung satu sama lain. Yang kedua, komunikasi audio broadcast. Suatu proses pengiriman sinyal ke berbagai lokasi secara bersamaan. Melalui apa? Bisa melalui satelit, radio, televisi, dan lain sebagainya. Nah, mari kita simak bersama-sama pelajar Sekapsa macam-macam audio. Yang pertama ada visual, streaming, respons, osilator, modem racer. Berikut yang pertama tentang audio visual. Perangkat sound system yang dilengkapi dengan penampilan gambar biasanya digunakan untuk apa? Presentasi, home theater. Yang berikutnya, streaming. Jenis audio yang langsung diputar di mana? Di internet. Hal ini tentu berbeda dengan yang di mana? Di download atau disimpan terlebih dahulu. Contohnya web atau aplikasi yang menyediakan streaming seperti Spotify, Juk, dan lain
sebagainya. Yang berikutnya, audio respon. Suara yang dihasilkan oleh sistem, baik itu komputer maupun perangkat lain. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Misalkan ketika memencet tombol panggilan di HP, pasti akan terdengar suara tut dan lain sebagainya. Yang berikutnya, audio oscillator. Produk dari perusahaan Hewlett-Packard. Produk ini digunakan oleh Walt Disney dalam pembuatan film yang bernama Fantasia. Yang terakhir, audio modem riser. Kartu plug and play atau kartu plug in dalam motherboard yang memuat sirkuit modem atau audio. Fungsi sirkuit modem ialah mengubah data audio menjadi sebuah data lainnya, seperti internet atau data visual. Sedangkan sirkuit audio adalah murni untuk menerima data audio. Nah, berikut adalah perangkat penunjang audio. Yang pertama ada codec, ada controller, ada mikrofon dan speaker. Yang dimaksud codec apa? Nah, mari kita simak baik-baik pelajar sekapsa. Codec melakukan fungsi kompresi sinyal audio untuk penghematan bandwidth. Sedangkan audio controller mengontrol terhadap pengaruh akustik yang tidak dikehendaki dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit dan echo. Mikrofon dan speaker merupakan perangkat input atau output dalam sistem audio, sedangkan komunikasi audio adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan lambang verbal atau bahasa yang disampaikan secara lisan. Oke, yang berikutnya adalah komunikasi video. Bentuk komunikasi yang dilakukan dan terjadi melalui media, yaitu media visual atau gambar tanpa menyebabkan suara. Dan dokumentasi ini dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Nah, seperti bisa dilihat di layar monitor kalian itu ada CCTV. Nah, komunikasi video menggunakan teknologi pemrosesan sinyal elektronik yang mewakilkan gambar bergerak sehingga memungkinkan untuk melakukan sesuatu tanpa arus atau tanpa harus bertemu dengan pengirim dan penerima. Nah, contoh lainnya bisa mungkin video streaming. Nah, sebelum masuk materi selanjutnya, inilah soal-soal tentang jenis aplikasi komunikasi data. Yang pertama, apa saja yang termasuk jenis aplikasi komunikasi data?
sebutkan dan jelaskan. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan komunikasi audio. Yang ketiga, sebutkan manfaat komunikasi video. Yang keempat, jelaskan dan sebutkan macam-macam komunikasi video. Yang kelima, sebutkan keuntungan video conference. Nah, itulah tugasnya, hanya 5, nanti dikirim. Jangan sampai terlewati. Nah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya adalah macam-macam komunikasi video. Yang pertama ada video IP. Apa tuh yang dimaksud video IP? Nah, video IP sebuah video yang dilewatkan melalui IP. Nah, di sini di video IP ada 3 kategori. Yang pertama, kategori pertama adalah memancarkan video dari sumber ke berbagai tujuan. Yang kedua, video berdasarkan permintaan sehingga hanya satu user saja yang bisa melihat transmisi file video. Yang ketiga atau kategori ketiga, sebuah konferensi video interaktif yang bisa berlangsung antara 2 atau lebih pengguna. Yang berikutnya, video teks. Pelayanan informasi interaktif dari komputer pusat yang memungkinkan individu untuk meminta kerangka informasi dari komputer pusat melalui telepon atau kabel. Untuk apa? Untuk ditampilkan ada layar tampilan video. Di mana? Umumnya televisi yang ada di rumah kalian semua. Yang berikutnya, video out. Perangkat keras seperti kamera yang layar kameranya dapat ditampilkan di layar lainnya. Dengan cara bagaimana? Disambungkan ke layar televisi atau layar lainnya. Video RAM. Penyimpanan komputer media gambar yang ditampilkan di monitor yang bertindak sebagai buffer antara CPU dan kartu grafis atau VGA. Yang berikutnya, video teks. Suatu kemampuan untuk mengirimkan juga mentransmisikan secara 2 arah dari suatu gambar atau suara. Nah, berikutnya kita masuk di komunikasi audio dan video. Sangat cocok sekali saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka dalam pembelajaran maupun dalam sharing topik pembelajaran. Saat pandemi banyak sekali dari kita yang menggunakan video conference. Video conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi yang memungkinkan 2 pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman 2 arah. Apa ya? Audio dan video. Secara bagaimana? Secara bersamaan. Pak, kalau komunikasi audio video apa? Proses penyampaian pesan atau informasi
dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan cara memvisualisasikan sekaligus mendengarkan. Nah, video conference dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, point to point. Yang kedua, multi point atau multi point video conference. Nah, contohnya bisa kita lihat bersama-sama di layar monitor, yaitu melakukan rapat atau kalau kita di sekolah sharing atau Bapak Ibu guru menjelaskan lewat Zoom atau lewat Google Meet seperti itu. Baiklah pelajar Sekapsa, demikian materi hari ini mengenai jenis aplikasi komunikasi data untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Sekapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.